Ketika kita belum mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, maka kita pun besar kemungkinan keliru dalam menjalani hidup ini. Tahukah saudara, kita diciptakan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk menceritakan tentang Tuhan, untuk memuji Dia, menyembah Dia. Kita diciptakan supaya kita bisa menceritakan kepada dunia siapa Allah, Sang Pemilik hidup kita. Dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Allah ingin supaya semua yang ada, yang Dia ciptakan adalah menjadi alat yang menceritakan kebesaran Tuhan. Hidup kita menceritakan kebesaran Tuhan. Allah pernah membuat bangsa Israel harus melewati 40 tahun di padang gurun. Padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Dengan maksud apa, saudaraku? Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 11-14. Hati-hatilah, supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Allah ingin supaya mereka terlebih dahulu mengalami sebuah proses. Allah mau supaya mereka mengenal, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang menceritakan kebesaran Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang menceritakan kebesaran Tuhan? Yang pertama, saudaraku, Tuhan memperingatkan, apapun yang sudah Dia berikan kepada kita, jangan kiranya itu membuat kita tinggi hati. Bertambah-tambah semuanya, bukan? Bukankah dulu kita lahir ke dunia ini sebagai seorang pribadi yang telanjang, tidak punya apa-apa. Dan hari ini lihat apa yang ada di isi lemari pakaian saudara. Lihat apa yang ada di rumah saudara. Lihat apa yang ada di lemari penyimpanan saudara, di gudang saudara, di ladang saudara. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan mau, jangan sekali-kali kita tinggi hati hanya karena semuanya sudah bertambah-tambah, semuanya sudah menjadi lebih banyak. Hidup yang rendah hati adalah hidup yang menceritakan kebesaran Tuhan. Saat kita memiliki, kita berkata, ini pun pemberian Tuhan. Saat kita sehat, kita berkata, ini pun pemberian Tuhan. Saat kita memiliki usaha, kita berkata, ini pun pemberian Tuhan. Saat kita memiliki titel, kita berkata, ini pun datangnya daripada Tuhan. Itu adalah hidup yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, yaitu hidup yang rendah hati. Yang kedua, hidup yang saling mengasihi sesama orang percaya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan mau supaya dunia ini tahu bahwa kita ini muridnya. Sehingga semua kepintaran kita, semua kebisaan kita, kita pelajari dari Dia. Kita taunya itu dari Dia. Kalau bukan Tuhan yang mengajari kita, kita nggak tahu apa-apa. Kita ini muridnya. Gurunya lah yang pantas disanjung. Kalau kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menjadi berkat, itu karena guru kita yang mengajari kita. Nah, hidup yang seperti itu adalah hidup yang menceritakan tentang kebesaran Sang Maha Guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana hidup yang menceritakan kebesaran Tuhan, yaitu hidup yang membawa jiwa untuk memperkenalkannya kepada keselamatan dan selanjutnya menjadi pengikut Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata, kemanapun kau pergi melayani, mereka itu adalah muridku, kata Tuhan Yesus. Jadikan mereka muridku, bukan muridmu. Itu dombaku, bukan dombamu. Yesus mau berkata, dan ajari mereka ajaran daripadaku, bukan ajaran daripadamu. Saat kita taat, setia, dan berkata, ini semuanya adalah cerita tentang Tuhan, maka saat itu hidup kita menceritakan tentang Tuhan. Semua keberhasilan kita dalam pelayanan, dalam kehidupan, biarlah itu semuanya isinya adalah tentang Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudaraku, bagaimana hidup yang menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, yaitu dengan memuliakan Tuhan lewat harta kita yang kita pergunakan di jalan Tuhan. Amsal 3:9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa yang ada pada saudara, yang saudara kategorikan sebagai harta, biarlah itu saudara pergunakan di jalan Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Maka hidup saudara menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Semuanya yang aku miliki dari Tuhan. Adakah hidup saudara sekarang sudah menceritakan tentang Tuhan? Jangan-jangan apa yang Tuhan berikan kepada kita justru kita klaim adalah hasil daripada prestasi kita, menceritakan kehebatan kita. Jangan, saudaraku. Kiranya kita memiliki hidup yang menceritakan tentang kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati saudara.